Real Madrid pantau pemulihan cedera leher Asensio. Bek Raul Asensio dipastikan mengalami cedera leher, cervical strain, setelah insiden pada match leg kedua babak playoff UEFA Champions League kontra SL Benfica di Santiago Bernabeu. Insiden itu membuatnya harus ditandu keluar lapangan dan dirawat di rumah sakit. Asensio mengalami cedera setelah terlibat tabrakan udara dengan rekan setimnya Eduardo Camavinga dalam perebutan bola. Ia terlihat membutuhkan perawatan medis selama beberapa menit sebelum dibawa keluar lapangan memakai kolor leher untuk keamanan. Setelah pemeriksaan lebih lanjut oleh tim medis Real Madrid, diumumkan bahwa Asensio menderita kontraktura servikal, atau regangan otot leher. Diagnosis ini menunjukkan ia tidak mengalami patah tulang serius namun tetap memerlukan waktu pemulihan. Ketidaktersediaan Asensio memberikan tekanan tambahan pada lini pertahanan Real Madrid, yang sudah kehilangan beberapa bek sentral lain karena cedera. Saat ini hanya David Alaba dan Antonio Rudiger yang tersedia sebagai pilihan bek tengah senior untuk laga Liga mendatang. Kendati demikian, sebelum diagnosis resmi keluar, pelatih Alvaro Arbeloa sempat menenangkan publik, menyebut kejadian itu hanya sebuah kejutan dan menunjukkan optimismenya Asensio tidak mengalami cedera parah. Asensio sendiri di media sosial menyatakan, "Itu memang menakutkan, tapi saya baik-baik saja dan siap untuk putaran selanjutnya." Real Madrid akan terus memantau perkembangan kondisinya menjelang pertandingan berikutnya, termasuk kemungkinan ketersediaannya saat menghadapi laga Liga atau fase berikutnya di Liga Champions. Real Madrid pilih pertahankan Lunin ketimbang rekrut David Soria. Sebuah laporan terbaru dari AS telah mengungkap detail menarik tentang strategi transfer Real Madrid pada musim panas 2023. Klub tersebut telah mengidentifikasi David Soria sebagai calon pengganti Thibaut Courtois. Namun, transfer tersebut tidak pernah terwujud dan alasannya adalah Andriy Lunin. Pada saat itu, ketidakpastian menyelimuti hierarki penjaga gawang Real Madrid. Mantan manajer Carlo Ancelotti dilaporkan memberitahu Lunin bahwa ia tidak menjadi bagian penting dari rencananya dan menyarankan agar ia mencari alternatif lain untuk mendapatkan waktu bermain yang lebih reguler. Namun, negosiasi tidak berjalan mulus, karena Soria sendiri ragu untuk bergabung sebagai cadangan Courtois, mengingat menit bermainnya akan terbatas. Sementara itu, Getafe dan Madrid kesulitan mencapai kesepakatan mengenai biaya transfer. Terlepas dari hambatan tersebut, kesepakatan tampaknya sudah di depan mata. Semuanya berubah ketika Lunin memperjelas posisinya, "Saya tidak akan pergi." 3 kata itu mengubah rencana Madrid sepenuhnya, karena pemain Ukraina itu percaya bahwa ia mampu bersaing di level tertinggi dan bertekad untuk membuktikannya. Pada akhirnya, kesabarannya membuahkan hasil. Selama musim tahun 2023-24, Lunin diberi kesempatan dan merespons dengan mengesankan, mendapatkan pengakuan sebagai salah satu kiper terbaik musim itu. Nico Schlotterbeck tinggalkan Dortmund, menuju Real Madrid. Real Madrid menjadikan perekrutan bek baru sebagai prioritas utama di bursa transfer musim panas, mengingat kepergian David Alaba yang akan segera terjadi dan masalah kebugaran Eder Militao yang terus berlanjut. Beberapa nama telah dihubungkan dengan potensi kepindahan ke Santiago Bernabeu pada musim panas tahun ini, tetapi laporan terbaru menunjukkan bahwa bek tengah Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, berada di puncak daftar target Los Blancos. Terlebih, pemain internasional Jerman itu akan memasuki tahun terakhir kontraknya di Signal Iduna Park pada musim panas ini dan bisa saja tersedia dengan harga murah. Menurut laporan, Schlotterbeck kemungkinan besar akan meninggalkan Dortmund pada musim panas mendatang karena dikabarkan mulai ragu dengan proyek olahraga yang diusung oleh klub. Hal ini terjadi setelah kegagalan tak terduga Dortmund di Liga Champions karena disingkirkan oleh Atalanta di babak playoff usai kalah dengan skor 4-1 di leg kedua setelah memenangkan leg pertama 2-0. Kekalahan ini dipandang sebagai pukulan lain bagi kredibilitas proyek BVB, mengingat tim tersebut sudah tersingkir dari DFB Pokal lebih awal dan tertinggal di Bundesliga. Dalam konteks ini, situasi Schlotterbeck, yang menjadi incaran Madrid, menjadi semakin penting. Pemain internasional Jerman itu telah ditawari kontrak baru oleh Dortmund yang akan menggandakan gajinya dan disertai klausul rilis. Namun, ia menolak untuk berkomitmen sejauh ini karena sang bek menginginkan jaminan memenangkan gelar di luar uang yang ditawarkan. Namun, mengingat bagaimana performa Dortmund sejauh musim ini, Schlotterbeck bisa saja berupaya untuk pergi di musim panas dan raksasa Bundesliga itu mungkin tidak akan menghalanginya jika ada tawaran yang dapat diterima. Sementara itu, Madrid telah meningkatkan pemantauan mereka terhadap bek tengah berkaki kiri tersebut, yang namanya terus menguat di fase bebas, mengingat hubungan yang kuat antara kedua klub.
kesepakatan dapat tercapai jika Slotterbeck memutuskan untuk pindah di akhir musim. Real Madrid versus Manchester City dan lahirnya rivalitas baru Eropa. Real Madrid tak pernah kehabisan cerita di Liga Champions. Status sebagai Raja Eropa dengan 15 gelar juara membuat setiap langkah mereka selalu disorot. Di sisi lain, Manchester City hadir sebagai kekuatan modern. Di bawah kendali Pep Guardiola, City menjelma raksasa baru Eropa. Pertemuan keduanya kini terasa rutin. Hampir setiap musim, Real Madrid dan City saling menghalangi jalan menuju trofi. Musim tahun 2025 sampai tahun 2026 menjadi bab terbaru. Babak 16 besar kembali mempertemukan dua ambisi besar yang sulit dipisahkan. Real Madrid dan Manchester City akan kembali berhadapan di fase gugur Liga Champions. Ini bukan lagi pertemuan kebetulan. Kedua tim sudah berjumpa pada League Pace musim ini. City menang 2-1 di Santiago Bernabeu lewat gol Nico O'Reilly dan Erling Haaland. Secara keseluruhan, catatan pertemuan mereka terbilang imbang. Masing-masing meraih 5 kemenangan, dengan 5 laga lain berakhir seri. Detail-detail inilah yang membuat rivalitas ini unik. Tidak ada dominasi mutlak, hanya persaingan kualitas tertinggi. Musim lalu, Madrid menang agregat 6-3 di babak playoff fase gugur. Setahun sebelumnya, mereka lolos lewat adu penalti di perempat final tahun 2023 sampai tahun 2024. Namun City juga punya momen besar, di semifinal tahun 2022 sampai tahun 2023, mereka menang telak 5-1. Ironisnya, itu terjadi setahun setelah City disingkirkan Madrid dengan agregat 6-5 di babak yang sama. Luka dan balas dendam terus berganti. Kondisi mengkhawatirkan, Kylian Mbappé terancam absen di Piala Dunia 2026. Bintang Prancis, Kylian Mbappé, diragukan kesiapannya untuk terjun di Piala Dunia 2026 yang tinggal berjarak beberapa pekan. Cedera mesin gol Real Madrid itu ternyata lebih rawan dari perkiraan. Kylian Mbappé mengalami masalah inflamasi ligamen lutut sejak Desember lalu. Dikutip dari Marca, ia bahkan diibaratkan bermain dengan satu kaki yang sehat selama 6 pekan terakhir. Mbappé menahan rasa sakit agar tetap bisa tampil di lapangan sembari memaksakan diri. Sepintas tidak kelihatan, kapten timnas Prancis itu tetap bisa menyumbangkan gol demi gol. Sejak pergantian tahun, Mbappé mencetak 9 gol dari 9 penampilan lintas kompetisi. Namun, secara berangsur, efek cedera semakin membatasi aksi dan ketajamannya. Mbappé gagal bikin gol dalam 2 penampilan terakhirnya saat melawan Benfica leg 1 playoff dan Osasuna. Real Madrid siapkan 50 juta euro demi angkut Rodri dari Manchester City. Real Madrid dikabarkan tengah menyiapkan langkah serius untuk mendatangkan gelandang andalan Manchester City, Rodri, pada bursa transfer musim panas 2026. El Real disebut siap mengucurkan dana 50 juta euro demi bisa mengangkut Rodri. Pemain timnas Spanyol tersebut sebenarnya sudah lama dikaitkan dengan Los Blancos, terutama sejak meraih Ballon d'Or 2024. Bahkan, Madrid sempat mempertimbangkan untuk memboyong Rodri pada musim panas tahun lalu. Namun, cedera ACL yang dialami sang pemain membuat rencana transfer bernilai besar urung terrealisasi. Kini, situasinya berbeda. Meski sempat diganggu beberapa masalah kebugaran musim ini, Rodri perlahan mulai menemukan ritmenya kembali. Setelah pulih dari cedera ACL pada musim panas tahun lalu, pemain berusia 29 tahun tersebut memang belum sepenuhnya bermain konsisten. Beberapa gangguan fisik membuatnya kesulitan menjaga level permainan terbaiknya. Namun dalam 2 bulan terakhir, tanda-tanda kebangkitan mulai terlihat. Dia tercatat menjadi starter dalam 7 dari 8 laga terakhir Manchester City di Premier League. Performa itu menjadi sinyal jika Rodri tengah menuju bentuk terbaiknya, terlebih dengan Piala Dunia 2026 yang mulai masuk radar perhitungannya. Real Madrid pun terus memantau situasi tersebut. Menurut laporan jurnalis Radio Marca, Ramon Alvarez de Mon, Los Blancos akan benar-benar bergerak jika Rodri mampu menghapus seluruh keraguan terkait kondisi fisiknya dalam jangka panjang. Real Madrid disebut yakin bisa mencapai kesepakatan dengan Manchester City di angka sekitar 50 juta euro pada musim panas nanti. Angka tersebut dinilai realistis, mengingat situasi kontrak sang pemain. Saat ini, durasi kerja Rodri di Etihad Stadium akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2027.
Meski sebelumnya sempat muncul kabar Man City membuka pembicaraan kontrak baru, hingga kini belum ada perkembangan signifikan. Situasi itu bisa menjadi celah bagi Real Madrid untuk melakukan negosiasi. City tentu harus segera mengambil keputusan, yakni memperpanjang kontrak sang gelandang atau mempertimbangkan melepasnya sebelum nilai transfer menurun. Selain faktor teknis dan kontrak, ada pula unsur emosional dalam potensi transfer ini. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, dikabarkan memiliki ketertarikan khusus kepada Rodri yang merupakan asli dari Madrid.